Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Yansabila, NIM 2103096059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan jenis karangan. Pengertian karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tiap karangan disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan penjelas. Ciri-ciri karangan. Adapun ciri-ciri karangan yang baik, yaitu 1. Jelas dan mudah dipahami pembaca. 2. Memiliki kesatuan yang baik, artinya setiap kalimat penjelasnya logis dan juga mendukung ide utama paragraf. 3. Memiliki organisasi yang baik, artinya setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. 4. Efisien atau ekonomis. Keefisien ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembaca. Unsur-unsur karangan. Adapun unsur-unsur karangan diantaranya gagasan atau ide. Ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tuturan, yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga si pembaca dapat mengerti dan memahami karangan tersebut. Yang ketiga, tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Dan yang terakhir adalah wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Jenis-jenis teks karangan. A. Jenis karangan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat karangannya, karangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Berdasarkan bentuk dan tujuannya, karangan dibedakan menjadi 5, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasif, dan karangan eksplanasi. Jenis teks karangan deskripsi. Teks deskripsi ialah sebuah bentuk karangan yang gagasan utamanya itu menggambarkan sebuah objek atau peristiwa yang sedang viral secara rinci. Dengan seperti itu, pembaca seakan-akan merasakan langsung apa yang digambarkan dalam karangan deskripsi tersebut. Contoh teks deskripsi. Tiang bendera yang berdiri tegak di pinggir lapangan upacara itu terbuat dari besi. Tinggi tiang itu sekitar 8 meter. Tiang tersebut diberi cat warna putih. Di ujung tiang terlihat sang merah putih berkibar. Bendera tersebut akan dikibarkan pada saat upacara hari Senin pagi. Ciri-ciri karangan deskripsi. Ciri-ciri karangan deskripsi diantaranya 1. Menggambarkan sesuatu, 2. Memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan, dan yang terakhir adalah penulisnya selalu bersikap objektif. Jenis teks karangan narasi. Teks narasi adalah sebuah karangan yang berisi sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian dari waktu ke waktu. Peristiwa dalam teks ini ditulis dengan alur yang berurutan, sehingga ada bagian awal, tengah, dan akhir. Narasi memiliki 3 unsur pokok, yaitu kejadian, tokoh, dan konflik. Jika ketiga unsur disatukan, maka disebut dengan plot atau alur. Contoh teks narasi. Pergilah Uncal ke pasar dengan mengendarai sepeda bunturnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda buntutnya menuju ke rumah yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Ciri-ciri karangan narasi. Ciri-ciri karangan narasi diantaranya yaitu 1. Adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. 2. Disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir adalah berisi rangkaian kejadian. Jenis teks karangan eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah karangan yang mengandung sebuah informasi. Karangan ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan definisi dengan tata penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Contoh teks eksposisi. Dampak negatif aksi mogok buruh. Aksi mogok nasional buruh tidak hanya membuat perusahaan mengalami kerugian, tetapi juga membuat para investor asing merasa tidak nyaman. Bahkan beberapa investor sempat menyatakan
akan hengkang dari Indonesia. Dalam wacana dan pembicaraan, ada investor yang komplain dan berniat untuk keluar dari Indonesia. Aksi mogok nasional buruh ini banyak merugikan berbagai pihak, baik buruh itu sendiri, pengusaha, investor, pemerintah, dan masyarakat, karena kondisi yang tak nyaman. Menurut para buruh, aksi yang mereka lakukan telah membuat sejumlah perusahaan tidak beroperasi. Sedangkan bagi pemerintah, kerugian yang dialami adalah masalah stabilitas, sehingga bisa membuat para investor merasa trauma. Ciri-ciri karangan eksposisi. Ciri-ciri karangan eksposisi diantaranya yaitu 1. Memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. 2. Memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. 3. Memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Dan yang terakhir adalah menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Jenis teks karangan argumentasi. Karangan argumentasi secara umum memiliki arti sebuah ungkapan pendapat. Secara penjabarannya, teks karangan argumentasi ini ditulis guna meyakinkan pembacanya. Isi pada karangan ini berupa pembuktian, penjelasan, alasan, atau opini secara objektif. Ditulis secara rinci dengan menyertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Contoh teks argumentasi. Narkoba mengandung beberapa zat-zat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya yaitu zat adiktif. Zat inilah yang akan mengganggu sistem saraf pada tubuh. Zat adiktif yang telah masuk ke dalam tubuh akan menuntut otak untuk terus mengkonsumsinya. Akibatnya, para pengkonsumsi narkoba akan menjadi sakau dan tidak bisa lepas dari narkoba. Ciri-ciri karangan argumentasi. Ciri-ciri karangan argumentasi diantaranya yaitu 1. Meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca. Yang kedua, dilengkapi fakta, data, dan kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Dan yang terakhir adalah dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Jenis teks karangan persuasi. Karangan persuasi adalah sebuah teks yang isinya sebuah ungkapan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Umumnya disebut sebagai kalimat ajakan. Dengan persuasi ini, setiap orang menyampaikan informasi, lalu mencoba mengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Contoh teks persuasi. Ayo tanamkan jiwa saling tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan semua urusan kita di dunia ini, dimulai dari ketika lahir hingga menemui kematian. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terlihat mudah. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan itu akan terasa berat dan hasilnya kurang memuaskan. Namun jika kita bisa saling membantu, maka pekerjaan itu akan terasa sangat mudah dengan hasil yang optimal. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan jiwa saling tolong-menolong dengan sesama agar semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Ciri-ciri karangan persuasi. Ciri-ciri karangan persuasi diantaranya yaitu 1. Berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangannya. 2. Memiliki data yang mendukung kebenaran karangan. Dan yang terakhir adalah menarik perhatian untuk dibaca. Jenis teks karangan eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang hasil sebuah penelitian atau observasi. Isi dari teks eksplanasi ini mengandung unsur sebab akibat, yaitu berkaitan dengan mengapa dan bagaimana. Fenomena alam budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan kejadian lain bisa terjadi. Contoh teks eksplanasi. Pelangi. Pelangi adalah suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran air. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang jelas. Langkah-langkah membuat karangan. Cara atau langkah-langkah membuat karangan yaitu 1. Pertama, tentukan tema dan karangan yang akan ditulis. 2. Kumpulkan ide, data atau bahan-bahan untuk karangan. 3. Susun kerangka karangan. Dan yang keempat, kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Dan yang terakhir, berikan judul pada karangan yang dibuat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.